Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV, Sampurasun. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Sehat ya semua mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyampaikan informasi ya, terkait seputar informasi yang menarik dan informatif di wilayah Priangan Timur, terutama hari ini di edisi Senin ya, 17 Maret 2025 bertepatan dengan 17 Ramadan 2025. Tentunya di sini saya tidak sendiri dan ditemani dengan rekan saya. Di sini sudah hadir Teh Rifdah. Kita mau seperti biasa ya Teh, kita sampaikan kembali ke Baraya sekalian sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oke, langsung saja di halaman utama di sini ada berita yang cukup menurut saya memprihatinkan juga ya di sini. Bisa dilihat ya oleh Baraya di sini. Ada gambar potret jalan di sini yang sebetulnya agak kurang ini juga ya untuk disampaikan. Saya bacakan dulu informasinya. Jalan Provinsi Garut Selatan sempat terputus katanya. Nah, kenapa? Hujan deras yang mengguyur wilayah Garut pada Sabtu 15 Maret 2025 dari siang hingga petang telah menyebabkan air sungai Ciharemas di wilayah Kecamatan Cisurupan meluap katanya. Kemudian di sini juga disampaikan dari lokasi tersebut, jalan provinsi yang menghubungkan antara wilayah Garut Kota dengan wilayah Garut Selatan ini sampai terputus karena jalan yang digenangi air ya dan lumpur katanya. Di sini juga disampaikan oleh AKP Asep Saipudin bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Banjir yang meluap ini dari sungai yang menyebabkan air dengan lumpur yang menutupi badan jalan. Nah Baraya, dari informasi yang barusan dan Tarifda kita ketahui juga bahwa memang dari cuaca yang ekstrim juga ya salah satunya tidak hanya di wilayah Priangan Timur, Kota Tasik juga kemarin sempat banjir sekali ya di Hajet dan beberapa ruas jalan lainnya gitu. Dan tentunya hal ini juga menjadi salah satu keresahan untuk masyarakat terutama yang sedang melakukan perjalanan gitu, apalagi kalau sampai ada pohon-pohon yang tumbang. Karena memang cuaca sedang tidak stabil dan ekstrim, Baraya di sini kita himbau supaya untuk lebih berhati-hati ya Tarifda ketika perjalanan jauh dan ketika hujan. Dipastikan Baraya ini daripada keluar berpergian kalau memang tidak terlalu penting, lebih baik berdiam di rumah gitu. Karena aktivitas atau cuaca di luar menurut kita tidak memungkinkan untuk beraktivitas semestinya ketika dalam cuaca yang hujan deras khususnya. Itu kita lanjut, Bangga Tarifda. Beralih ke ini Teh, ini Baraya dari Kabupaten Tasikmalaya ya. Di sini seperti kita ketahui ya menjelang Idul Fitri ya Teh. Menjelang Idul Fitri di sini Kapolda Jabar melakukan kunjungan nih ke Pasar Cikurubuk, yang mana Pasar Cikurubuk ini pasar tradisional terbesar ya Teh di Priangan Timur gitu ya. Pasar induk. Ya, pasar induk. Di sini kunjungan itu dilakukan untuk meninjau harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Di sini pria asli kelahiran Tasikmalaya mengaku, yaitu Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus, mengaku ingin memastikan kestabilan harga bahan pangan di pertengahan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan itu juga Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Muhammad Faruk Rozi turut mendampingi kunjungan Kapolda guna mengecek harga berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, hingga beberapa komoditas lainnya. Di sini juga sebagai Pituin Tasikmalaya, Irjen Ahmad Wiyagus tidak terlihat canggung ketika berdialog di lapak pedagang Pasar Cikurubuk. Hal itu terlihat ketika ia bersama rombongan menyusuri lorong-lorong pasar dan dengan para pedagang untuk menghimpun berbagai informasi terkait harga serta pasokan barang. Nah, kegiatan adanya kunjungan ini dari Kapolda ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di sini dikatakan bahwa mereka ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga yang wajar selama bulan Ramadan ya. Membaca berita ini ya Teh, tindakan yang bagus gitu ya, yang baik, karena seperti kita ketahui gitu setiap tahunnya ya Teh menjelang Idul Fitri ini pasti ada aja kenaikan barang gitu ya, baik kenaikan harga dan juga pasokannya yang kadang ini tidak mencukupi Teh karena saking banyaknya high demand gitu ya, permintaan.
Makanya ini Kapolda ini memastikan nih agar stabil gitu ya dari segi harga maupun stok bahan pokok yang ada di Pasar Cikurubuk salah satunya gitu ya. Kita doakan semoga nanti menjelang Idul Fitri kita semua tetap bisa kondusif gitu ya Teh. Amin. Kondusif dalam berbelanja maupun mempersiapkan yang terbaik untuk Hari Raya Idul Fitri. Boleh dilanjut mungkin Teh? Baik, Baraya, kita akan lanjut di informasi daerah Garut dan Sumedang. Di sini tentang bencana ya, masih tentang bencana. Terjadi 62 kasus bencana selama 2,5 bulan, berarti hampir 3 bulan dari awal tahun 2025. Bencana hidrometeorologi dan stunting hantui Kecamatan Bungbulang katanya. Di sini disampaikan bahwa Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut menghadapi dua isu besar yang mempengaruhi kondisi sosial dan kesehatan warganya. Selain bencana alam, tingginya angka stunting atau gagal tumbuh juga menjadi permasalahan yang cukup serius di wilayah tersebut. Camat Bungbulang di sini Beni Yandiana melaporkan adanya 62 kasus bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak Januari hingga pertengahan Maret 2025. Bencana seperti longsor, banjir bandang, dan rumah ambruk telah merusak infrastruktur dan menghancurkan atau membuat keselamatan penduduk di wilayah seluas 15,202 hektar. Dan hal ini disampaikan katanya di hadapan Bupati Garut kalau hal tersebut memang perlu adanya kehati-hatian juga ya salah satunya. Dan menurutnya katanya di sini bahwa tempat tersebut telah dihuni oleh banyak sekali jiwa yang memiliki topografi yang rentan terhadap bencana alam, terutama di wilayah yang berada di kaki gunung katanya. Nah, Tarifda membaca informasi yang barusan Baraya. Kalau berbicara bencana memang sama ya dimanapun sekarang sedang maraknya sekali bencana gitu. Termasuk di tadi daerah pertama ya yang telah kita sampaikan itu juga sampai ke ruas jalan gitu. Nah di sini daerah Garut Sumedang ini tadi dari kalkulasi waktu 2,5 bulan itu sudah sampai mencapai 62 bencana. Termasuk katanya isu yang besar dibahas di daerah Garut Sumedang ini ternyata adalah stunting. Stunting ini kalau di Kota Tasik juga sama sih ya. Kalau di Kota Tasik juga gitu ya. Di beberapa daerah ya. Beberapa daerah dengan beragam faktor. Kalau stunting itu biasanya kan merebak ke anak-anak ya, yang memang tadi dikatakan gagal tumbuh. Artinya mereka seharusnya memang punya perhatian khusus ya dalam pertumbuhannya gitu, sehingga tidak akan ada lagi kalau tumbuh kembang anak terpenuhi atau tersoroti dengan baik, tidak akan lagi kita terdengar gizi buruk dan stunting gitu ya sebagai istilah yang digunakan dalam hal tersebut. Ya mudah-mudahan kita doakan untuk stunting khususnya nih ya, untuk stunting mudah-mudahan pemerintah juga bisa ikut andil hadir di dalamnya, bagaimana bisa ada pengupayaan untuk kesehatan para anak-anak agar bisa tumbuh dengan sehat. Lanjut Tarifda. Amin. Oke, beralih ke berita dari Ciamis nih Baraya, yang mana di sini mungkin berita ini memprihatinkan ya, khususnya bagi kita masyarakat Indonesia gitu ya, yang mana di sini akibat minimnya perhatian pemerintah dan regenerasi profesi petani aren semakin menghilang. Di sini dikatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan pangan dan industri di Indonesia, salah satunya petani aren yang memainkan peran penting di dalamnya. Di tengah cuaca apapun, mereka tetap bekerja tanpa kenal lelah, memastikan hasil sadapan nira tetap tersedia untuk diolah menjadi gula aren, gula semut, atau bahan baku lainnya yang menopang ekonomi lokal maupun skala nasional. Karena di sini juga dikatakan bahwa tantangan cuaca ekstrim ini bagi para petani aren itu tidak begitu signifikan berpengaruh gitu, tapi justru ternyata yang mempengaruhi itu adalah kurangnya peralatan modern, harga yang fluktuatif, serta minimnya regenerasi. Di sini diharapkan dari para petani aren gitu ya, pemerintah, legislatif, dan masyarakat bisa mendukung petani aren dengan lebih menghargai produk lokal yang mereka hasilkan dengan membeli dan menggunakan produknya. Ya, membaca berita ini ya Teh, tentu kita sebagai masyarakat gitu yang juga mengkonsumsi gula aren gitu ya Teh, turut sedih juga karena memang seperti kita ketahui persaingan di pasar ini sangat ketat ya Teh, dengan datangnya barang-barang impor gitu ya, yang itu bisa nggak sedikit kita dengar gitu ya Teh, itu bisa menjatuhkan produk-produk UMKM atau lokal gitu. Nah, makanya perlu adanya perhatian lebih gitu ya Teh, perhatian lebih agar ini bisa tetap bertahan nih, khususnya
para petani aren dan pekerja-pekerja kita gitu ya, yang pribumi gitu. Nah, kita doakan juga semoga dengan adanya berita ini gitu ya menjadi perhatian lebih untuk para pemerintah legislatif atau yang berwenang gitu ya Teh, agar lebih memperhatikan para pekerja-pekerja Indonesia gitu khususnya ya. Boleh dilanjut mungkin Teh? Baik, ini sebagai berita penutup ya Tripda. Ya. Di sini di daerah Kota Tasik ini, DPRD gelar rapat paripurna pidato Wali Kota Tasikmalaya katanya. Setelah dilantik sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya pada 20 Februari 2025, Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi Ramadan dan Wakil Wali Kota Diki Chandra menghadiri rapat paripurna perdana sebagai kepala daerah di DPRD Kota Tasikmalaya pada Selasa 4 Maret 2025. Rapat paripurna ini bertajuk Pidato Wali Kota Tasikmalaya masa jabatan 2025-2030 yang memang dirangkaikan dengan acara serah terima jabatan atau sertijab PJ Wali Kota Tasikmalaya Asep Sukmana kepada Wakil Wali Kota kepada Wali Kota definitif Firman Alfarizi Ramadan. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Ghafarullah, yang memang di sini juga ada para pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Mohon maaf Baraya, para JPT pertama di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya serta unsur-unsur dari Forkopimda Kota Tasikmalaya. Dalam sambutannya, Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi ini menyampaikan bahwa hari ini adalah peristiwa bersejarah bagi perjalanan Kota Tasikmalaya ke depan katanya. Dia juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Nah, Baraya terlihat nih di sini wajah senyum ya, senyum dan gembira para pejabat ya, para pejabat dan stakeholder terkait di ruangan DPRD Kota Tasikmalaya yang telah melakukan sertijab atau serah terima jabatan kepada Wali Kota definitif atau Wali Kota terpilih Firman Alfarizi dan Diki Chandra dari Wali Kota sebelumnya, penjabat sementara dari Pak Asep Sukmana. Nah, dalam hal ini kita doakan ya Tarifnya, mudah-mudahan karena ini menjadi kabar baik yang memang sudah mulai berjalan programnya, mudah-mudahan apa yang menjadi usungan ataupun rencana ya, rencana program-program dari para kepala daerah ini khususnya di Kota Tasik nih, karena kita berada di wilayah Kota Tasik, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan apa yang menjadi janji-janjinya gitu ya Tarifda, mudah-mudahan itu bisa ditunaikan karena tertaruh ribuan dan banyak harapan dari warga Kota Tasik untuk wajah Kota Tasik yang baru ini gitu ya. Nah, mungkin itu saja Baraya. Tapi sebelumnya kita akan menutup dengan ragam iklan ya Tarifda, dengan ragam iklan untuk Baraya nih yang mau mengiklankan produk atau yang membutuhkan ya, membutuhkan barang-barang elektronik, itu bisa langsung dilihat di Harian Umum Koran Kabar Priangan. Dan untuk Baraya juga yang mau membranding ya, eventnya ataupun produknya, bisa langsung hubungi line kita di nomor di bawah ini, ataupun live streaming termasuk ya Tarifda, itu bisa melalui YouTube Priangan TV. Jadi nanti dengan mudah Baraya bisa menginformasikan nih ke masyarakat luas tentang produk atau event yang sedang Baraya akan laksanakan. Adapun tambahannya nih Teh buat yang produk lokalnya kayak di belakang kita ini ya Teh. Salah satu produk-produk lokal yang UMKM sudah masuk ya. Iya, diiklankan di kita gitu ya. Ini salah satu contohnya gitu ya Baraya. Jadi Baraya langsung aja gitu ya Teh hubungi media sosial Priangan TV gitu. Nanti juga ada di sini. Oke, dan supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik, nanti Baraya bisa pantengin kanal dan portal kita di YouTube Priangan TV dan kabarpriangan.com ya, termasuk di platform media sosial lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kelas berita hari ini. Tetap nantikan keseruan di episode berikutnya. Saya Rasmanti pamit undur diri dan rekan saya Rifda Zulia. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.